Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD. Perkenalkan, saya Tika Mardiani dengan NPM 223403074, ditemani dengan beberapa rekan saya, ada Ainur Febrianti dengan NPM 223403076, Fitri Handayanti dengan NPM 223403015, dan Melati Sukmadewi dengan NPM 22340300198. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai moderasi beragama. Namun sebelum kepada pembahasan yang lebih lanjut, langkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian moderasi. Menurut Khalid Abu El-Fadl, moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak juga ekstrem kiri. Sedangkan moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran maupun dalam sikap seseorang. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan prinsip-prinsip moderasi yang akan disampaikan oleh Melati. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip moderasi. Yang pertama, yaitu keadilan. Dalam Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Kata adil diartikan yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Jadi persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Makna kata al-adl menurut At-Tabari, al-adl adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi sebab adanya kewajiban. Ada empat makna keadilan yang ditentukan oleh para pakar agama. Yang pertama, adil dalam arti sama, tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Yang ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Yang keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Yang kedua, ada keseimbangan atau tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaza, yatazanu, tawazunan berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dan keseimbangan
tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan atau tawazun menyeratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah, keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Adapun makna keseimbangan sebagai fitrah insaniyah, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati, dan lain sebagainya merupakan bukti yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh akan sakit. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangan merupakan keharusan sosial. Dengan demikian, seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosialnya berarti interaksi sosial akan rusak. Yang ketiga, yaitu ada toleransi atau tasamuh. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah. Mu'jam Makais Al-Lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, makna dari kata toleransi yaitu bersifat dan bersikap menenggang. Kemudian pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Toleransi menjadi penghubung kepada kehidupan manusia yang harmonis di tengah segala macam perbedaan yang ada. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati yang telah menyampaikan mengenai materi prinsip-prinsip dari moderasi. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai bentuk-bentuk moderasi yang akan disampaikan oleh Fitri dan juga Ainur. Kepada Ainur dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Untuk selanjutnya, yaitu di sini saya akan memaparkan mengenai bentuk moderasi. Di tengah era milenial ataupun globalisasi, informasi dan teknologi bergerak dengan cepat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pemahaman dan pola keberagaman di dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Begitu juga dengan paham Islam yang cenderung keras, kaku, dan inklusif sangat mudah menyebar di tengah masyarakat. Begitu juga sebaliknya, pemahaman yang liberal dan bebas mudah diterima juga oleh umat Islam. Tentunya hal ini memiliki dampak pada pola interaksi sosial di masyarakat serta jarak antara Islam. Setidaknya terdapat 3 golongan kaum, yaitu fundamentalis, yang dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu kaum liberalis, yang dimana kaum ini memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Untuk yang ketiga yaitu kaum moderat yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syariahnya, maslahahnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Dalam hal ini, isu tentang Islam moderat atau moderasi dalam Islam nampak sangat urgent. Sehingga nilai Islam yang ramah dan damai perlu dikembangkan agar mampu menghadapi problematika umat Islam yang dinilai oleh sebagian agama yang identik dengan kekerasan dan radikalisme. Islam di sini sebagai substansi ajaran tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Karena Islam sebagai agama pasti mengajarkan tentang nilai kebaikan bagi umatnya yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain yaitu pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, serta ketidakadilan sosial.
Selanjutnya itu kemiskinan dan dendam politik dengan menjadikan ajaran agama menjadi satu motivasi untuk membenarkan tindakan yang sebetulnya tidak benar, serta kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Salah satu faktor inilah yang menyebabkan radikalisme berlebihan dalam agama dan sosial. Radikalisme tentunya bisa ditangani dengan sikap moderat atau moderasi dalam beragama. Dalam implementasinya, moderasi beragama terwujud dalam 3 aspek, yaitu aspek akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu moderasi dalam bidang akidah. Akidah merupakan keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi dari akar kata bahasa Arab itikad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Maka di sini itikad atau akidah itu keyakinan atau kepercayaan kita sebagai umat Islam terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta bahwa kekuasaan yang dimilikinya merupakan mutlak. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal adalah mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ainur yang telah menyampaikan mengenai bentuk moderasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk moderasi lainnya yang akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ainur sebelumnya, yaitu mengenai bentuk moderasi yang kedua, yaitu ada moderasi dalam syariah. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna luas dan syariah dalam makna sempit. Syariah dalam makna luas bisa mencakup aspek kaidah, akhlak, dan amaliyah ibadah. Sedangkan syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam semata, yaitu terdiri dari aturan-aturan Allah yang mengatur tingkah laku manusia seperti ibadah, nikah, waris, dan lain-lain. Sikap moderasi dalam syariah Islam biasanya tercermin dari ajaran yang tidak memberatkan dan cenderung mudah dilakukan demi kebaikan manusia. Walaupun ada dalam kondisi yang memberatkan, Islam memiliki aturan yang bisa dijalankan tanpa melanggar aturan umum di dalamnya. Seperti perintah sholat, wajib bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika orang tersebut tidak bisa berdiri, maka bisa dilaksanakan dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka sholat bisa dilaksanakan dengan cara berbaring. Dan jika masih belum bisa, maka boleh dengan isyarat. Ini merupakan bukti moderasi dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu moderasi dalam akhlak. Akhlak sebagai manifestasi ajaran Islam, akidah dan akhlak merupakan misi kerasulan Nabi, sebagaimana yang disabdakan Nabi yang menyatakan bahwa Allah tidaklah mengutus beliau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Pada akhirnya, moderasi itu berujung pada akhlak untuk bisa memposisikan diri untuk adil dan toleran dalam hidup bergaul dengan sesama manusia dengan tidak membatasi pada identitas, kesukuan, maupun agama. Berdasarkan hadis, ada 6 hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan ketika bersin. Yang keenam, memberikan nasihat ketika diminta. Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak muslim. Kemudian, Indonesia diciptakan Allah dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, budaya, bahasa yang sangat besar dan beragam. Dengan kondisi yang seperti itu, maka seorang muslim Indonesia dituntut untuk memiliki moderasi dalam beragama yang tinggi
agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Wujud akhlak yang mencerminkan moderasi terhadap non-Muslim, yaitu seperti membina hubungan atas dasar prasangka yang baik, sikap yang santun, menghormati, saling menghargai dalam aspek sosial, memberikan penghormatan atas keyakinan dan ajaran agamanya, serta bekerja sama mewujudkan kehidupan sosial dalam bingkai negara Republik Indonesia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri yang telah menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk dari moderasi. Baiklah, penyampaian materi mulai dari pengertian sampai dengan moderasi, bentuk-bentuk moderasi telah selesai disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.